lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu yang paling aktual saat ini adalah isu seputar Partai Demokrat. Isu soal adanya sinyalemen, adanya indikasi bahwa terdapat pihak-pihak yang saat ini sedang berusaha untuk mengkudeta atau mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat. Hal tersebut dinyatakan dengan gamblang oleh Ketua Partai Demokrat saat ini, Agus Yudhoyono, yang mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok baik saat ini yang masih berada dalam tataran internal partai atau dengan kata lain masih aktif di partai, maupun mereka-mereka yang notabene sudah berada di luar partai. Gerakan yang sedang dilakukan oleh orang-orang tersebut, menurut penjelasan atau keterangan dari Agus Yudhoyono, adalah ingin mengambil alih kepemimpinan dengan menyelenggarakan KLB, Kongres Luar Biasa. Dan yang paling menarik, isu tersebut mengerucut kepada Pak Muldoko, mantan Panglima TNI di masa pemerintahan SBY. Dan ternyata tidak begitu lama Pak Muldoko merespon bahwa memang betul ada orang-orang yang mendatanginya. Beliau beralasan bahwa rumahnya terbuka 24 jam dan siapapun yang ingin bersilaturahmi tentu dia tidak bisa menolaknya. Lalu ada reaksi yang muncul dalam cuitannya salah seorang anggota Partai Demokrat, yaitu Rahlan Nasidik ya. Kalau nggak salah itu namanya, dan beliau ini adalah temannya Rocky Gerung, teman sekamarnya Rocky Gerung waktu kuliah di Universitas Indonesia. Rahlan menyatakan bahwa jangan bohong, pertemuan itu bukan diadakan di rumah, tetapi di salah satu hotel di daerah Kuningan. Jadi arah dari cuitan Rahlan tersebut jelas adalah Jenderal Muldoko yang menyatakan bahwa pertemuan terjadi di rumahnya, sementara Rahlan menyatakan pertemuan terjadi di salah satu hotel di Kuningan. Dan tidak berapa lama muncul gambar bahwa memang ada pertemuan yang dalam capture gambar tersebut terlihat ada Nazarudin, ada Johnny Arlen, dan beberapa pihak lainnya. Tetapi gambar tidak menunjukkan adanya kehadiran Pak Muldoko. Selang beberapa saat, tepatnya tadi Bang Kica baca di media bahwa beberapa kader Demokrat yang kebetulan sudah berada di luar struktur Demokrat dan bahkan oleh pihak Demokrat yang eksis saat ini dan yang kepengurusannya dipimpin oleh Agus Yudhoyono, menyatakan bahwa pihak-pihak tersebut telah dipecat atau tidak lagi aktif di Partai Demokrat. Jadi ada beberapa orang menyatakan bahwa apa yang sedang dilakukan saat ini merupakan sesuatu yang sah-sah saja gitu. Inti dari apa yang mereka lakukan itu adalah mereka khawatir dengan performance Partai Demokrat yang dalam pemilu-pemilu belakangan ini cenderung menurun, yang tadinya 20% lebih perolehan suaranya, dan terakhir ketika dipimpin oleh Agus Yudhoyono di pemilu 2019 yang baru lalu, itu hanya perolehannya 7%.
Sobat Jelata yang berbahagia, kita tak hendak membahas soal pergolakan yang terjadi di Partai Demokrat. Biarlah itu menjadi urusan internalnya Partai Demokrat. Kita berdoa semoga Demokrat, andai pun boleh kita sebut ini badai, Demokrat bisa keluar dengan selamat dari badai internal yang menimpa mereka. Yang kita mau bahas adalah kenapa begitu berhasratnya orang menjadi elitis partai, menjadi ketua umum partai, menjadi pengendali partai politik. Itu yang perlu kita pertanyakan. Kenapa? Gitu. Untuk pembuktian bahwa orang sangat bernafsu menjadi elitis atau pengendali partai, bisa kita lihat dari partai-partai yang ada. Ternyata sirkulasi kepemimpinan internal mereka itu berputar dari mereka ke mereka saja. Bisa sirkulasinya karena keterkaitan darah. Mari kita lihat. Itu terjadi di PDIP, dari Ibu Mega ke Puan Maharani. Bisa kita lihat itu terjadi di Demokrat, dari Pak SBY ke anaknya Agus Yudhoyono. Atau bisa kita lihat di sirkulasi yang terjadi di PKS. Ya mungkin presidennya bergonta-ganti, tetapi pengendali di Majelis Suro ya kelompok atau orang yang itu saja. Atau katakanlah di Golkar yang bisa berputar dari orang-orang yang tidak ada keterkaitan darah barangkali, tetapi mereka adalah orang-orang yang satu kelompok atau satu satu chemistry. Ya, orang-orang yang mempunyai persahabatan yang kuat di antara sesamanya. Atau kita lihat juga di partai baru, Nasdem. Ya, tetap saja yang dominan adalah Pak Surya Paloh. Ini sebagai pembuktian bahwa memang parpol itu merupakan satu institusi strategis yang orang berhasrat memegangnya. Kenapa? Tentu kita bertanya gitu. Sebenarnya nggak susah untuk menjawabnya. Yang eksis saat ini satu-satunya filter untuk seleksi kepemimpinan nasional adalah partai politik. Jadi partai politik itu merupakan jalan untuk merebut, mendapatkan kue kekuasaan. Lalu kita bertanya, ada apa dengan kue kekuasaan? Bukankah per definisi kekuasaan itu bertujuan untuk mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya, normatifnya memang demikian. Tetapi hukum besi alam mengatakan bahwa yang membagi, bahwa yang mempunyai akses atau otoritas untuk melakukan apapun yang terkait dengan distribusi keadilan sosial, maka dialah yang pertama akan terpercik oleh keadilan, atau dialah orang pertama yang akan mendapatkannya. Kenapa begitu penting orang ingin menjadi pengendali parpol? Ya jelas, sekali lagi karena parpol merupakan jalan yang menentukan, atau alat, atau tempat, atau cara untuk menentukan seleksi kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional, kalau dia dapat, maka ini kepemimpinan nasional yang lebih luas, ya, dalam arti luas. Bisa juga presiden, bisa gubernur, bisa bupati, bisa wali kota, bisa pemimpin lembaga-lembaga tinggi negara. Bahwa orang mau jadi hakim agung, maka seleksinya ada di parlemen. Orang-orang yang duduk di parlemen, seleksinya ada di partai politik. Bahkan orang mau menjadi duta besar sekalipun, seleksinya ada di parlemen. Mau menjadi ketua atau komisioner KPK, seleksinya ada di parlemen. Mau menjadi, katakanlah, Panglima TNI, mau menjadi Kapolri, seleksinya ada di parlemen.
Dan orang-orang yang ada di parlemen, seleksinya ada di tangan parpol. Dan tangan parpol itu dikendalikan oleh elitis. Ya, siapa yang menjadi elitis parpol? Tentu orang-orang yang ada di DPP. Begitu. Jadi amat sangat wajar peristiwa yang saat ini dialami oleh Partai Demokrat, bahwa ada pihak-pihak yang ingin mengambil kendali atas parpol tersebut, ya sesuatu yang ya wajar saja, karena begitu penting, begitu strategisnya sebuah parpol. Kembali ke partai yang merupakan satu-satunya seleksi kepemimpinan nasional, apa benar? Secara umum boleh kita bilangkan itu benar. Dan itu yang menjawab kenapa orang ingin menjadi pengendali dari partai politik. Sebenarnya ada satu celah bagi kita rakyat jelata untuk memperbaiki tata cara seleksi kepemimpinan nasional. Meski hanya itu di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi saja. Karena di tingkat kepemimpinan tertinggi, presiden, itu tidak bisa kita lakukan. Apa itu? Adanya kemungkinan bagi kita untuk mengajukan calon independen. Calon independen itu adalah calon yang tidak diusung oleh partai politik, tetapi diusung oleh masyarakat yang ada di wilayah tersebut dengan syarat-syarat batasan suara yang dibuktikan dengan pengumpulan KTP dari yang mengusung. Jadi barangkali kalau ada hasrat kita, karena kita telah terlalu lama dikecewakan oleh partai politik, dari tahun 98 kita udah beli mereka otoritas, ternyata yang mereka pertontonkan selama ini bukan mendistribusikan keadilan sosial, bukan memperbaiki negeri, tetapi yang kita lihat adalah silih bergantinya korupsi demi korupsi. Yang kita lihat adalah semakin rusaknya lingkungan kita dengan pemberian izin yang tidak lagi memperhatikan daya dukung alam, tidak lagi memperhatikan kelestarian alam. Dan itu terlihat ada bencana di mana-mana. Jadi meskipun kecil peluangnya, mungkin untuk menghadapi 2024 sudah saatnya kita coba menginisiasi atau menggelorakan di tingkatan rakyat jelata dimanapun untuk memperbaiki Indonesia yang kita mulai dari daerah. Caranya bagaimana? Mari kita rapatkan barisan, kita cari pemimpin alternatif di daerah kita masing-masing, pemimpin yang teruji integritasnya, terukur kapabilitasnya, akseptabilitasnya tinggi, dan tentu karena ini meyakinkan orang banyak, pemimpin yang juga popularitasnya cukup mumpuni. Jadi mari kita manfaatkan peluang untuk mengajukan calon independen, calon yang bukan dari partai politik. Kita perbaiki Indonesia dari daerah, dan kita maju di Pilkada serentak 2024 dengan pemimpin alternatif sesuai dengan hasil seleksi, hasil pilah dan pilih kita, hasil lidak dan lidik kita, dan kita ajukan mereka dan dukung mereka sebagai orang yang akan ikut berlaga di Pilkada 2024. Mari kita perbaiki Indonesia dari daerah. Demikian kicau pendek tentang politik, dan semoga kicau ini bisa membukakan mata kita bahwa tidak bisa lagi kita mendiamkan politik. Kita harus melek, kita harus aktif, kita harus memperjuangkan apa yang kita inginkan. Dan untuk memperbaiki Indonesia masih terbuka kesempatan bagi kita memulainya dari daerah dengan mengajukan calon yang bisa kita ajukan melalui calon independen. Mari kita mulai dari saat ini
untuk memilah-milah siapa yang akan kita ajukan sebagai pemimpin kita di daerah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, dan tetap jaga protokol kesehatan.